Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mempresentasikan hukum konstitusi dengan judul Perlindungan Hak Minoritas dalam Konstitusi Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Hamdillah. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Saat ini saya duduk di semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Hukum Konstitusi, di mana dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Syukron SHMH. Nggak usah lama lagi, mari kita bahas. Apa sih hukum konstitusi itu? Hukum konstitusi adalah seperangkat aturan fundamental yang menjadi dasar bagi pembentukan dan penyelenggaraan negara. Hukum ini mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta mengatur lembaga-lembaga negara dan kekuasaan yang ada di dalamnya. Singkatnya, hukum konstitusi adalah undang-undang dasar suatu negara. Nah, apa sih latar belakang dari pembahasan ini? Indonesia merupakan negara yang berkependudukan muslim terbesar di dunia yang mengklaim sebagai penyokong dan pengadopsi sistem pemerintahan demokrasi. Indonesia meskipun berkependudukan muslim sebagai mayoritas, tetapi hak untuk bebas dan berkeyakinan dan beragama sesungguhnya telah dijamin sepenuhnya dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant Civil and Politic Rights. Namun dalam hal ini sesudah jatuhnya rezim Orde Baru yang selama 32 tahun hampir dihiasi dengan beragamnya pelanggaran hak asasi manusia, era reformasi memiliki cita-cita untuk menciptakan demokrasi di seluruh aspek kehidupan. Tegaknya kedaulatan hukum dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Namun kebebasan di era reformasi justru memunculkan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang tak kalah segampang dengan penguasa otoriter rezim lama. Nah, kemudian apa sih prinsip dari kebebasan beragama? Prinsip kebebasan beragama yaitu Indonesia merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa dikenal dengan PBB. Setelah kemerdekaan mereka, sebagai negara anggota, Indonesia diatur oleh Piagam PBB. Pasal 55 dari Piagam PBB menyatakan salah satu tujuan dari Piagam PBB adalah untuk mempromosikan penghormatan universal untuk dan ketaatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua orang tanpa membedakan ras, jenis, kelamin, bahasa ataupun agama. Nah, kemudian hubungan Islam mayoritas dan inside minority. Salah satu problem minoritas di Indonesia adalah jaminan terhadap hak-hak berkelompok minoritas dalam suatu agama atau biasa dikenal inside minorities, termasuk Islam. Pengkategorian inside minority dalam Islam Indonesia adalah kelompok, aliran, dan pemikiran yang dianggap menyimpang di mainstream. Keberadaan mereka dipermasalahkan selain karena berbeda juga karena dianggap menodai atau melecehkan Islam. Dalam survei yang dilakukan CSIS di dalam Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, dan Bali ditemukan kecenderungan pandangan toleransi beragama yang terbatas. Nah, kemudian apa sih upaya hukum untuk menjamin kebebasan beragama? Salah satu prinsip pokok bagi negara hukum di masa modern sekarang ini adalah adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Dalam perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem judicial review merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Hal ini sejalan dengan teori Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa tatanan hukum itu merupakan sistem norma yang hierarkis atau bertingkat.
di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini yaitu perlindungan hak minoritas merupakan isu krusial dalam konteks negara yang plural seperti Indonesia. Meskipun konstitusi telah memberikan jaminan yang kuat, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama untuk memastikan bahwa hak-hak seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas, terjamin secara penuh. Itulah pembahasan dari saya mengenai hukum konstitusi yang berjudulkan Perlindungan Hak Minoritas dalam Konstitusi Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.